Nah, Ibu share ini aja kan, supaya besar. Ibu share, ya, nah besar kan ya? Ibu, besar Bu. Iya. Nah, Ibu kesini gini dulu lah, supaya ini kalian belajar kan sudah ini ya. Ini proses. Jadi saya gini lah. Nah ini. Ini yang sudah pernah kalian pelajari ya. Kalian belajar kan tentang manusia? Belajar, mau belajar. Ya. Sebentar. Kuning nggak, Bah? Ini ya. Manusia diberikan potensi, akal, hati, dan akal, nafsu, dan hati. Ya. Supaya digunakan untuk berpikir dan berzikir. Kalau dalam Al-Quran itu metodenya Iqra bismi rabbik ya. Pikir itu metode Iqra, zikir itu metode bismi rabbik. Dengan nama Tuhan. Ya. Kemudian apa yang kita pikirkan? Kita disuruh memikirkan tentang alam. Alam ini merupakan ayat-ayat kauniyah, ya, tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah kamu tentang makhluk ciptaan Allah, tetapi jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Ya. Jadi kita disuruh memikirkan alam ciptaan Allah. Ya. Nah, dari alam ini nanti akan melahirkan ilmu yang disebut dengan ilmu umum. Yang nanti akan kita bahas berikutnya tentang ilmu dan profesi ya.
Makanya ada kaitannya. Jadi sebenarnya setiap pokok bahasan itu ada kaitannya ya. Antara satu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Nah, kemudian hati kita disuruh untuk mengingat, mentadaburi apa ya, mempelajari apa dengan nama Tuhan sehingga mengingatkan kita pada Tuhan, yaitu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu merupakan ayat-ayat kauliyahnya Allah ya. Jadi selain dari alam ya, bukti bahwa Allah itu ada ya. Al-Qur'an sebagai ayat-ayat kauliyah, tanda-tanda yang membuktikan bahwa Allah itu ada, informasinya kita dapat dalam Al-Qur'an. Jadi ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat kauliyah. Kalau ayat-ayat kauniyah itu melahirkan ilmu-ilmu umum, ya. Kalian tadi sudah belajar tentang manusia tadi, proses kejadian manusia ya. Iya. Sudah belajar ya? Proses kejadian manusia. Bahwa manusia berasal dari setetes air. Iya. Adakah belajar? Sudah Bu, kemarin Bu, ada. Iya. Nah, itu ada ilmu biologinya ya. Ada ilmu biologinya, ada ilmu kedokterannya. Nah, itu ilmu-ilmu umum. Ya, dari kita mempelajari alam, kita merupakan bagian dari alam. Ya, dari kita mempelajari bagaimana proses kejadian kita, nah itu kita akan dapatkan namanya ilmu pengetahuan. Ya, nah kemudian dari kita menghayati, mentadaburi Al-Quran, apa yang kita dapatkan? Iman dan takwa kita makin mantap ya. Nah, apabila kita sudah menggunakan potensi akal kita untuk memikirkan alam sehingga kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, maka kita sudah melaksanakan tugas kita sebagai khalifatullah. Kemudian apabila kita sudah menggunakan potensi hati kita untuk selalu menghayati, mentadaburi Al-Quran sehingga memantapkan iman kita, berarti kita telah melaksanakan tugas kita sebagai Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Jadi diingat, kita hidup di dunia itu mempunyai dua tugas ini. Tugasnya sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Ya. Jadi tidak ada tugas lain selain dua ini. Ya, Abdullah kita beribadah kepada Allah, Khalifatullah kita memakmurkan alam semesta ini. Ya. Harus kita seimbangkan kedua-duanya. Ya, jadi jangan sampai kita Khalifatullah saja misalnya tanpa mau Abdullah. Ya. Kalau seseorang yang hanya melaksanakan tugasnya sebagai Khalifatullah, termasuk orang yang materialisme. Jadi orang-orang Barat yang bisa menciptakan mesin yang canggih misalnya yang bermanfaat bagi kita, ya, itu sebenarnya mereka melaksanakan tugasnya sebagai Khalifatullah, ya. Tapi sayangnya tidak dibarengi dengan tugasnya sebagai hamba Allah. Ya, jadi kita itu sebenarnya melaksanakan tugas sebagai Khalifatullah itu sesuai dengan potensi yang kita miliki ya. Misalnya kalian nih dalam bidang LK, nanti bisa menciptakan apa tuh yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Dan itu harus dibarengi dengan tugas kita sebagai Abdullah. Misalnya kalau niatkan ini misalnya untuk membantu sesama misalnya, kan ada nilai Abdullahnya di situ. Nilai kita sebagai hamba Allah. Jadi harus dibarengi nih kedua-duanya. Dengan demikian nantinya itu akan selalu mengalir. Nah, jadi akan selalu mengalir tuh apa yang kita dapatkan misalnya bermanfaat bagi orang lain, apabila kita sudah meninggal misalnya barang sudah masih dimanfaatkan oleh orang lain, berarti akan terus mengalir ya pahalanya. Jadi akan menambah pahala kita jadinya lah. Nah, kemudian kalau orang yang hanya melaksanakan tugasnya sebagai Abdullah tanpa mau melaksanakan tugasnya sebagai Khalifatullah, termasuk orang yang mistis. Bagaimanapun ya kita perlu bekerja, bagaimanapun kita perlu belajar ya sebagai khalifah perlu melaksanakan tugas kita sebagai khalifah. Bagaimana bisa kita melaksanakan ibadah kalau kita tidak punya materi? Bagaimana bisa kita berzakat kalau kita tidak punya materi? Ya.
kita hidup di dunia itu merupakan untuk jembatan ke akhirat. Jadi kalau dunianya bagus, insya Allah akhiratnya juga akan bagus. Ya, gitu. Jadi harus kita ini balancekan antara tugas kita sebagai khalifah dan tugas kita sebagai Abdullah. Sehingga terbentuk yang namanya insan kamil. Nafsu ini di tengah-tengah ya. Nafsunya di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah di sini? Artinya apabila kita ini bisa mengendalikan nafsu, berarti kita bisa membalanskan, menyeimbangkan antara fikir dan zikir, alam Al-Quran, etek dan entak, kemudian khalifah dan Abdullah. Jadi kita harus menyeimbangkan antara ini ya. Bisa dipahami ya? Berlanjutkan. Nah ini, mana tadi? Ini lagi ya. Nah, ini ya. Tuh. Nah, ini tadi. Kita kembali ke sini. Sumber pengetahuan dalam Islam tadi ada wahyu dan akal. Nah, ini akal, alam semesta ini, ayat-ayat kauniyah, Al-Quran merupakan ayat-ayat kauliyah. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ayat-ayat kauliyah melahirkan ilmu agama. Ada ilmu tafsir, usuluddin, apalagi ilmu tauhid ya, kalam, usul fikih dan lain sebagainya. Kemudian ayat-ayat kauniyah ada ilmu biologi, kedokteran, ilmu fisika, kimia, ya, apalagi geografi, ya, dan sebagainya. Nah, antara ilmu umum dengan ilmu agama, ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauliyah tentunya tidak bertentangan. Ibu ambil contoh saja ya, yang kalian sudah pelajari tentang proses kejadian manusia. Proses kejadian manusia itu dalam bidang kedokteran atau dalam bidang ilmu biologi ya, jauh sebelum adanya penemuan-penemuan itu dalam Al-Quran sudah lebih dulu dijelaskan ya, yang menyatakan bahwa manusia itu berasal dari air, tetes air. Dalam Al-Quran sudah lebih dulu dijelaskan bahwa Al-Quran itu berasal dari tetes air yang disebut dengan nutfah ya. Dalam bidang kedokteran misalnya ada ditemukannya teknik tentang bayi tabung ya. Dalam Al-Quran itu sudah lebih dulu dijelaskan. Yang istilahnya kararin makin dalam Al-Quran itu dalam proses kejadian manusia, surah Al-Mu'minun ya, kalau proses kejadian manusia, kararin makin. Bisa aja sebenarnya Allah itu menyebutnya rahim aja, disimpan dalam rahim misalnya. Tapi dalam Al-Quran itu disebutkan kararin makin, tempat yang kokoh. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada tempat yang kokoh selain rahim. Ya, ternyata ada dalam ilmu kedokteran itu baik ada dalam tabung ya. Mungkin nanti penemuan-penemuan berikutnya bukan dalam tabung tapi bukan dalam apa misalnya yang lebih canggih lagi ya. Nah, itu jadi sebenarnya apapun hasil-hasil penemuan itu dalam Al-Quran sudah lebih dulu dijelaskan ya, berabad-abad tahun sebelumnya. Jadi itu hebatnya Al-Quran ya. Kita beruntung punya wahyu, punya sumber pengetahuan ini Al-Quran dan hadis ya. Jadi bukan hanya berupa akal. Ya. Beda kalau orang-orang Barat itu mereka punya sumber pengetahuan itu hanya akal. Jadi mereka mengandalkan akal. Jadi walaupun demikian banyak ilmuwan Barat itu yang menjadikan Al-Quran sebagai referensi untuk mendukung kebenaran hasil penelitian mereka. Kita ambil contoh ya, berkaitan dengan penemuan dengan penelitian jasad Fir'aun. Setelah diteliti, jasad Fir'aun itu ternyata memang mengandung unsur-unsur garam. Ya. Untuk mencari kebenaran, mencari yang membenarkan penelitian mereka itu, mereka mencari referensi, tidak menemukan referensi yang menyatakan bahwa yang mendukung penelitian mereka itu. Ternyata mereka menemukannya hanya dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Fir'aun itu tenggelamnya di laut. Nah,
Jadi banyak ya para ilmuwan Barat itu yang menjadikan Al-Quran sebagai referensi untuk membenarkan penelitian mereka. Jadi secara otomatis mereka itu membuktikan kebenaran Al-Quran ya. Nah, jadi banyak dari mereka yang memang karena dapat hidayah, misalnya mereka masuk Islam, ya. Tapi ada juga yang misalnya sudah tahu nih kebenaran Al-Quran, tapi karena tidak dapat hidayah, ya mereka tidak masuk Islam. Ya, tapi memang banyak yang dapat hidayah dengan mendapatkan bukti kebenaran dari Al-Quran, mereka masuk Islam. Kita lanjutkan ya. Nah, ini tadi sudah jelaskan ilmunya dalam Islam itu ada dua, ada ilmu agama, ada ilmu umum ya. Nah, agama itu sifatnya abadi karena mutlak berasal dari wahyu Allah. Ya. Sedangkan umum sifatnya pemulihan, artinya nisbi ya relatif karena berasal dari pikiran manusia, karena ia bisa terus berkembang ini. Seperti yang gue contoh tadi, bayi tabung, ya mungkin suatu saat bukan bayi tabung lagi lah, berdasarkan penemuan-penemuan, misalnya mutakhir nantinya, apalagi. Lanjutkan. Nah, berdasarkan karakteristiknya, karena tadi ilmu dalam Islam itu bersumber dari Al-Quran dan Hadis, tentunya ia terikat dengan nilai agama. Ya. Sedangkan kalau scholar tuh ia tidak terikat dengan nilai agama. Dalam artian ia bebas nilai. Ya. Ibu ambil contoh ya, misalnya Recording in progress. tadi tidak permasalahkan ya koneksinya? Bermasalah tadi koneksinya? Tidak ya? Ada, Tidak, Bu. Bu. Oh ya. Ini. Bisa dilihat ya. Nah, Ibu ambil contoh ya, misalnya di negara scholar, aborsi itu kan ilmu ya. Ilmu bagaimana cara mengaborsi itu ilmu. Nah, di negara scholar itu bebas untuk dilakukan aborsi, bahkan ada pelegalan aborsi. Ya. Tapi bagi kita di negara kita, ya, terutama di negara-negara Islam, itu tidak bebas dilakukan, terikat dengan nilai-nilai agama. Ya, boleh dilakukan apabila ada alasan-alasan medis yang mengharuskan. Misalnya karena khawatir ibunya ini akan bermasalah dengan ibunya misalnya, maka dilakukan aborsi, baru dibolehkan. Jadi tidak bebas. Ya. Jadi itu contohnya, kita terikat dengan nilai-nilai agama. Kita lanjutkan. Ya. Ilmu itu tentunya berkaitan dengan akal tadilah. Bagaimana cara kita mengolah akal itu tergantung dari ilmunya dan tentunya akan berpengaruh pada budayanya. Ya. Ibu ingin kalian bisa membedakan antara budaya dengan ajaran. Ibu ambil contoh ya. Nabi Muhammad itu pakai gamis. Nah, itu budaya atau ajaran? Budaya, Bu. Budaya. Betul, budaya. Ajarannya apa? Ajarannya apa? Aurat. Iya, betul, menutup aurat. Menutup aurat ya. Bentar. Nah, jadi kalian harus bedakan antara budaya dengan ajaran. Ajarannya menutup aurat. Jadi ada yang mengatakan seandainya Nabi Muhammad itu lahirnya di Indonesia, bukan di Arab, ya mungkin beliau itu pakai koko, pakai sarung, ya kalau bahasa kitanya, bahasa Banjarnya pakai tapih ya.
pakaian baju takwa, ya. Atau mungkin pakai baju sasirangan kalau lahirnya di Banyumasin. Tapi karena beliau lahirnya di Arab, maka pakai baju gamis. Seandainya bergamis itu dikatakan sebuah ajaran, ya, Abu Jahal pun bergamis, ya. Jadi ya bukan merupakan suatu ajaran, tapi ia merupakan suatu budaya. Kita lanjutkan. Nah, ini masih ada kaitannya yang tadilah yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, ini akidah, syariah, dan akhlak. Ini harus nih dalam penerapannya integrasi iman, ilmu, dan amal. Kita mempunyai ilmu, tapi harus juga diamalkan, berlandaskan pada iman, ya. Nah, jadi tidak bisa-pisahkan antara iman, ilmu, dan amal. Bahasa lainnya itu akidah, syariah, dan akhlak. Atau kata lainnya lagi, iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadi kita melaksanakannya harus berlandaskan iman dan ilmu. Kalian menerapkan ilmu-ilmu berkaitan dengan LK, misalnya tentang apa, nanti kalian bisa bikin apa misalnya, yaitu harus berlandaskan pada iman. Ya. Berlandaskan semata-mata ingin mengharap ridha Allah. Ya. Apapun itu. Jadi kalau kita selalu minta dibersamai Allah, apapun yang kita lakukan, insya Allah akan dimudahkan. Iya. Nah, jadi ingat-ingat itu ya. Pokoknya selalu minta temani Allah, selalu minta ridhai Allah. Ya. Kalau seorang selalu minta temani, selalu minta ridhai, maka ia akan terhindar dari sifat sombong, ya, keakuan. Jadi jangan misalnya kalian bisa menciptakan apakah nanti mesin yang canggih kan misalnya, oh ini aku nih yang bikinnya. Jangan sampai seperti itu ya. Ingat, di situ ada andil Allah. Allah yang memampukan kita, ya. Jadi jangan sampai ada sifat keakuan, ada sifat kesombongan. Ya. Jadi berlandaskan pada iman. Apapun yang kita lakukan berlandaskan pada iman. Ya. Ini lanjutkan. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan tadi ya. Ada iman, ilmu, dan amal. Kata lainnya iman, Islam, dan ihsan. Kata lainnya lagi akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Ada yang mengatakan pepatah ilmu tanpa amal seperti apa? Ilmu tanpa amal seperti apa? Ada yang tahu? Ilmu tanpa amal seperti apa? Sia-sia, Bu. Kalau dilihat dari ilustrasi pohonnya nih. Pohon yang tak berbuah. Tanpa buah. Iya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tidak berbuah. Amal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan di tengah malam tanpa ada lampu. Ya, akan sesat jadinya. Ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu itu sama-sama tidak baik. Kita berlindung dari kedua-duanya. Ya. Kapan kita minta kepada Allah supaya kita jangan termasuk orang yang beramal tapi beramal tapi tidak berilmu, atau berilmu tapi tidak mengamalkan? Kapan? Amal tanpa ilmu itu merupakan orang yang sesat. Ilmu tanpa amal itu merupakan orang yang dimurkai. Nah, pada saat apa kalian meminta kepada Allah supaya kalian minta tunjuki jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Saat kapan? Kalian minta kepada Allah, bicara kepada Allah, saat kapan? Setiap kali itu, 17 rakaat. Salat. Salat, Bu. Salat. Ya. Pas waktu apanya kalian baca itu, 17 rakaat? Membaca Al-Fatihah.
Iya, betul, Sahrudin. Baca Al-Fatihah. Bagiannya mananya tuh? Ayat keberapa? Ayat keberapa tuh? Ayat keberapa? Ayat terakhir, ayat 7 ya. 7. Apa bunyinya, Rifki? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, kita minta tunjuki jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, bukan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan yang sesat. Maghdub itu jalan yang dimurkai, dolin itu yang sesat ya. Kita berlindung dari kedua-duanya. Nah, maghdub itu gambaran orang Yahudi. Orang Yahudi itu mereka berilmu tetapi tidak mengamalkan. Ia tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Sedangkan orang Nasrani itu orang yang sesat. Ia mengamalkan tetapi tidak berilmu. Ya. Jadi kita berlindung dari kedua-duanya. Berlindung dari orang-orang yang dimurkai dan jalan orang yang dimurkai dan jalan orang yang sesat. Ya. Kita berilmu maka harus mengamalkan. Ya. Dan apabila kita mengamalkan harus ada ilmunya. Nah, makanya kita diwajibkan selalu menuntut ilmu. Jangan sampai puas sampai di sini ya, misalnya saya ini ilmu agamanya sudah banyak, misalnya tidak perlu lagi misalnya, atau sampai mengentengkan misalnya ini kuliah agamanya sudah seperti di luar kepala aja sudah misalnya, apalagi menganggap enteng misalnya, jangan sampai seperti itu. Kita diwajibkan menuntut ilmu ya. Oktober ini faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Ilmu itu kewajiban bagi muslim dan muslimat ya. Bahkan sampai mati ya, sampai ke liang lahat kan. Jadi sampai kita mati sampai itu selama itu sampai kita hidup kita terus diwajibkan menuntut ilmu. Supaya kita nanti beramal itu jangan sampai tidak punya ilmu ya. Nah, jadi kalau kita menuntut ilmu itu berperilakulah seperti gelas yang kosong. Kalau kita berperilaku seperti gelas yang kosong, maka kita akan mampu ini menerima apa yang diberikan oleh orang lain. Tapi apabila kita berperilaku seperti gelas yang penuh, maka akan apa? Kalau diisi gelas yang penuh itu gimana? Tumpah, Bu. Tumpah, betul Syahrudi. Akan tumpah jadinya. Ya, jadi berperilakulah seperti gelas yang kosong. Ya, beruntung kalau kita merasa kita tuh rasa bodoh ya. Berarti kita akan terus semangat untuk mencari ilmu. Tapi kalau orang yang merasanya sudah rasa pintar, rasa orang yang sudah merasa pintar itu sebenarnya orang itu masih bodoh ya. Bodoh artinya. Jadi kebalikannya. Jadi kalau kita merasa bodoh itu sebenarnya ya kita akan pintar nantinya. Tapi apabila orang sudah merasa pintar, itu sebenarnya akan bodoh nantinya. Tuh. Kita lanjutkan. Nah, ini kaitannya dengan epteks tadilah, dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini ilmu nih. Tentang wayang, ya, media dakwah Wali Songo. Tentang hijab, itu kan hasil dari berpikir manusia tuh. Asalnya kalau zaman dulu hanya cuma kerudung. Jadi mahasiswi IAIN pun pakai kerudung dulu, tidak pakai jilbab. Nah, jadi masih kelihatan rambutnya. Pakai kerudung itu seperti apa keluarganya Gus Dur. Ya, cuma pakai kerudung ya. Nah, kemudian ada media dakwah, sekarang sangat berkembang ya media dakwah. Itu kan hasil dari berpikir manusia, hasil dari ilmu tuh. Bagaimana ini apa membuat Instagram, Facebook ya. Nah, atau mungkin ada media dakwahnya di TikTok ya. Nah, kemudian ini penggunaan internet, blog ya.
Kemudian ada Al-Quran hadis di kita. Bahkan sekarang ada yang pihak online ini kita sebenarnya diuntungkan juga ya, ada untungnya juga pandemi ini. Misalnya bisa online untuk tahfiz online, tahsin online, bisa di rumah sambil belajar, ya. Kemudian ada penggunaan LCD. Kalau dulu Ibu di awal-awal mengajar tahun 2005 itu bahkan tidak menggunakan LCD ya. Entah mungkin jarang lagi, belum ini digunakan, mungkin karena mahal kan waktu dulu lah, jadi belum ada ini. Cuma mengajar itu pakai kertas transparan, ditulis pakai spidol permanen ya. Kemudian nantinya dipakai alat apa Ibu lupa namanya, memantul ya di dinding seperti itu. Jadi tidak pakai LCD kalau zaman dulu. Ya. Itu berkat ilmu ya, adanya perkembangan ini. Nah, Ibu ingin ini kalian mengenal tokoh-tokoh Islam. Jadi kita pernah mengalami kejayaan di masanya ya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh Islam kita ini mempelajari ilmu-ilmu agama juga ilmu-ilmu umum. Jadi tidak memisahkan ya. Yang belajar ilmu umum juga belajar ilmu agama, yang belajar ilmu agama juga belajar ilmu umum. Ya. Jadi harapannya kepada kalian, kepada kita semua, kita yang belajar ilmu agama, ilmu umum itu juga harus belajar ilmu agama. Jadi bukan hanya dalam bentuk formal seperti ini, ya kalian belajar ilmu agama yang cuma 2 SKS ya dalam satu kali pertemuan. Kalian bisa dalam non formal, bisa misalnya ikut pengajian kah misalnya. Apalagi kalian laki-laki semua ya, wajib ya, harus memang diharuskan. Misalnya sholatnya di masjid berjamaah setiap waktu ya. Itu harus dibiasakan. Jadi abdalnya memang di masjid kalau laki-laki lah. Ya. Jadi kalau nambah kalian silaturahim, misalnya dengan warga, apalagi yang kos, atau mungkin masih tinggal di rumah, ya banyak manfaatnya yang kalian dapatkan nantinya apabila kalian sering ke masjid sholat berjamaah ya. Mungkin nanti ada yang bilang, oh itu bagus tuh orang itu pengamat sigit misalnya, setiap waktu tuh ya mungkin mau aku ambil minantu aja nih sudah aja sih deh. Tanpa tanpa sekarang kan mahal tuh, mahar tuh. Istilah jujuran ya mahal tuh. Kalau usah berjujuran lah kai. Jujurannya ya dengan akhlak kita. Itu yang kita dapatkan ya. Kan kalian pernah mungkin belajar tentang sifat akhlak ya, ada sifatnya ukhrawi. Jadi bukan hanya yang kita dapat di dunia, tetapi juga kita dapat di akhirat. Di dunia karena kita berakhlak dengan akhlak yang baik, ya kita misalnya dapat tentunya pahala imbalan dari Allah ya. Di dunia ya itu tadi karena kita akhlak yang baik, kita ke masjid terus misalnya ya sampai diambil orang jadi menantu. Gitu ya. Nah, ini kemudian ini kita lanjutkan ya. Ini Khawarizmi yang kalian belajar tentang aljabar. Nah, ini penemunya. Ya. Jadi orang Islam. Ini Ar-Razi. Ar-Razi ini ya dimasuk juga dengan bapak kimia ya ilmuwan. Kemudian ini Raihan Al-Biruni ya, juga dalam bidang matematika, filsafat, obat-obatan. Kemudian ini Abu Musa Jabir Bilhayan, ini ilmu kimia ya. Kemudian ini Ibnu Sina. Ibnu Sina itu Bapak apa? Dalam bidang kedokteran. Ya. Dalam bidang kedokteran. Itu. Jadi Ibu ingin ini jadi penyemangat kalian ya. Mereka bisa berjaya pada saat ini ya. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh ini cukup aja sudah ilmu umum ini tanpa harus belajar ilmu agama. Ya. Kalau kalian bisa menguasai ilmu umum, kemudian ditambah dengan ilmu agama, ya hebat. Insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Ya. Gitu. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan, jam 9:37. Ada pertanyaan? Sebelum Ibu akhiri? 9:40 udah apa kan lah?
Ada. Mohon maaf karena Ibu kayaknya banyak ceramah-ceramahnya ya, karena Ibu ingin memaksimalkan apa yang ingin Ibu sampaikan, kalian cuma diberi kasih 2 pertemuan. Padahal kemarin itu Ibu maunya pertemuan ke-13, 14, 15, 16 ya. Tapi kata Bu Rahma, "Ibu, saya mau Bu, sampai pertemuan ke-13 dulu lah." Ya, saya seperti itu. Tapi ternyata ini lagi kata Bu Rahma, "Rasa sedih berpisah dengan kalian." Kata Ibu juga, Ibu kan kepengen juga nih ketemu mahasiswa-mahasiswa Ibu. Masa Ibu nggak dikasih jatah? Kata Ibu. Katanya, sampai 16 kali pertemuan, nggak ada apa-apa Bu, ulun yang ngajak. Oh ya Ibu, gimana? Kalau Ibu mau ketemu juga sama mahasiswa Ibu, Ibu sangat berterima kasih sebenarnya dengan Bu Rahma bisa membantu Ibu ya selama Ibu cuti. Silahkan kalau ada kalau ada pertanyaan. Ada, Bu. Iya, silahkan Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ulun masih kurang mengenai yang Pian jelaskan di awal tadi kan, kalau kita mau menuntut ilmu tentu harus dengan niatnya karena Allah. Nah, mungkin saat ini tentu bagi sebagian orang, apalagi masuk ke elektro kan tujuannya untuk mencari pekerjaan kalau Bu. Nah, Iya. berarti itu kan niat untuk karena Allahnya belum lagi ulun sendiri jujur masih belum Bu. Nah, jadi itu bagaimana Bu supaya kita tuh niatnya benar karena Allah dan juga tetap sampai akhir itu istiqomah niatnya kada berubah lagi Bu. Ya, terima kasih. Iya, bagus pertanyaannya, Nasrullah. Jadi mungkin asa awal-awalnya memang niatnya mungkin seperti itu ya, karena ketidaktahuan. Oh, aku nih mau jurusan ke elektronika aja nih, supaya nanti aku mudah dapat kerjaan. Mungkin seperti itu semuanya ya. Tapi karena ketidaktahuan tadi. Tapi karena ini sudah tahu, ya kita luruskan. Oh, nanti bagaimanapun hasilnya, ya saya serahkan kepada Allah. Jadi minta selalu temani Allah. Saya ingin mengharap ridha Allah. Minta selalu temani Allah ya dalam setiap langkah kalian menuntut ilmu. Ya. Jadi misalnya saya ini tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi jangan sampai itu lupa dengan Allah ya, dalam menuntut ilmu, apalagi sampai meninggalkan sholat. Ya. Jadi jangan sampai kalian menuntut ilmu itu lupa dengan sholat ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi selalu minta temani Allah. Nah, tentunya kita kan mencari keridaannya. Ya, apabila kita sudah baik, ya tentunya Allah akan ridha kepada kita. Ya. Dan yang paling penting juga yang masih punya orang tua, ya itu minta restu kepada orang tua. Itu hal yang penting ya untuk menunjang kesuksesan kalian. Lihat saja orang-orang yang sukses itu tentunya orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Ya, jadi kita harus mendapat ridha orang tua ya, supaya nanti kita mendapat ridha Allah. Kalau kita sudah mendapat ridha Allah, maka semuanya akan mudah ya, termasuk kuliahnya. Kemudian setelah tamatnya nanti juga ya insya Allah akan mudah dapat kerjaan. Ya. Apapun yang akan kita cita-citakan, insya Allah akan mudah tercapai. Itu ya Nasrullah. Ya. Ada lagi? Silahkan. Ada. Jadi ada moto ya, moto dari kemenakan ibu, kemenakan suami ibu Pak sebenarnya. Cita-citanya itu ingin membuat orang tua menangis karena haru. Ya. Ternyata memang kesampaian cita-citanya itu. Jadi itu aja cita-citanya aku sekarang di keluarga, yaitu yang paling ini ya, yang paling apa ya?
Katakan paling kaya, paling pokoknya apa yang Mia mau tercapai. Mobil aja sudah berapa buah ya. Jadi tujuannya itu bukan untuk harta, bukan. Tapi hartanya yang datang sendiri ternyata. Jadi apapun yang mau. Jadi itu kekuatan orang tua itu ya sangat inilah. Jadi jangan sampai kita menyakiti orang tua atau sampai mengecewakan orang tua. Jadi apabila orang tua memuliakan kita di sini, ya sebujur-bujurnya lah kita belajarlah. Jangan sampai misalnya kita barengi dengan apakah misalnya atau sampai pikir orang tua kita kuliah padahal kita tidak kuliah misalnya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi membuat orang tua itu menangis karena haru kepada kita. Bukan membuat orang tua menangis karena sedih melihat kita, melihat kelakuan kita. Jangan sampai seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya, waktunya sudah habis. Jam 9.45 di HP Ibu, 43 di HP Ibu. Laptop Ibu 46. Ya. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa kuliah lagi ya via Zoom masih. Ibu minta kalian buka kameranya untuk Ibu screenshot supaya mudah kan nantinya Ibu ketemu oh ini si Anu, ini si Anu misalnya. Sekian, Hafiz, Rapidisa, Muhammad Abdullah Fakih, Muhammad Hafiz, Muhammad Abdullah Fakih, Rapidisa Pratama. Hadir, Bu. Ya, bisa di-on-kan kameranya. Ya. Ibu SS ya. Yang tidak nampak mukanya bisa dinampakkan supaya Ibu, masa Ibu melihat nantinya ketemu. Oh, itunya aja kepalanya. Ya. Ibu SS ya. 1, 2, 3. Bentar. Tapi cek Ibu ini bentar. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti Ibu cek lagi di Simpadu ya, yang tidak hadir di Zoom berarti yang walaupun presensi di Simpadu akan Ibu alfa. Ya. Kemudian terakhir yang Ibu ingatkan, apabila kalian menutup perkuliahan apapun itu, ya walaupun dalam mata kuliah umum, baca doa kafaratul majelis ya. Insya Allah ilmu yang akan kalian terima itu akan melekat kuat ingatan. Jadi apabila sudah ilmu itu melekat kuat ingatan, nanti kalian kalau membuat TA itu mudah jadinya. Oh ini rasanya pernah belajar oleh bapak siapa atau ibu siapa misalnya. Akan mudah nantinya ya mengerjakan TA-nya, akan dilancarkan semuanya dalam studinya ya. Jadi kalau misalnya dalam mata kuliah umum bisa bacanya sir aja, misalnya samar-samar aja misalnya atau dalam ani aja, tidak usah secara jelas ya doa kafaratul majelis. Tahu kan ya doa Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bisa sampai lulus nantinya sampai ini. Udah terpakai setiap saat sampai mati pun terpakai itu. Ibu cukup sampai di sini. Terima kasih atas semuanya, atas kesediaannya hadir dalam kuliah PAI pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaatnya. Kita sama-sama akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Bu. Sama-sama Ibu Lep ya. Recording stopped.